Yo, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani semua. Pada video kali ini channel kami Petani Muda akan membagikan tutorial, membagikan tutorial membuat sekam bakar, yang mana tentu alat yang diperlukan yang pertama adalah kawat ram. Ini fungsinya untuk cerobong asap nanti saat pembakaran. Kemudian tentunya kita perlu sekamnya untuk dibakar, karena ya tidak lucu kalau kita membakar sekam tapi tidak ada sekamnya. Nah, kita siapkan sekamnya. Untuk kemudian kawat yang sudah kita bentuk seperti cerobong itu kita posisikan di tengah-tengah sekam. Fungsinya untuk apa sih Bang? Nah, fungsinya nanti ya seperti yang sudah saya bilang di awal, fungsinya itu sebagai cerobong asap. Nah, jadi nanti asapnya itu keluar dari tengah-tengah itu, dari cerobong yang telah kita siapkan. Ini kita tata, kita posisikan itu seperti gunung gitu ya, muncul nih kalau bahasa Jawanya itu. kita tata dan karena belum bawa korek dan juga belum bawa kertas, jadi saya mengambil dulu korek dan juga kertasnya. Kita mulai menghidupkan apinya jadi kertasnya itu nanti kita masukkan lewat cerobong yang sudah kita buat itu ya guys ya. Jadi pengapiannya itu dimulai dari situ. Itu yang saya pelajari dari YouTube, karena saya juga masih belajar baru pertama kali membuat ini, dan ternyata cerobong saya itu keduren guys, apa itu namanya, terlalu panjang. Jadinya ya itu sih apa namanya, kertasnya itu sampai bawah itu sudah habis. Jadi ya saya putuskan untuk saya gunting, karena delalah kawatnya itu sudah tua, jadi digunting itu tidak merusak gunting guys, jadi cepat gitu loh, enak guntingnya, kres gitu. Nah, ini coba saya gunting untuk memendekkan cerobongnya ya. Karena apa sih ya, karena itu tadi, karena kertasnya tidak masuk sampai ke bawah jadi ya saya gunting agar memudahkan kertasnya tadi itu masuk ke dalam tengah-tengah sekamnya. Jujur ini pertama kali ya guys ya saya membuat sekam bakar, dan saya ya belajarnya dari YouTube, karena apa ya, background saya sendiri bukan dari sekolah menengah kejuruan maupun dari fakultas pertanian. Jadi ya belajar ala kadarnya, selagi itu masih bisa dipelajari ya saya pelajari pelan-pelan. Dan ya alhamdulillah, meskipun belum sempurna tapi ya saya bisa kok. Kalau saya saja bisa, dan tentunya kalian semua juga bisa kok, mudah. Mengambil kertas lagi karena ya habis guys. Jadi pengalaman saya guys ya, kalau mau membuat sekam bakar itu alat-alatnya disediakan di dekat kita saja, biar kita tidak mondar-mandir ngambil gitu. Kalau saya kan ya mondar-mandir gitu guys. Namanya juga pengalaman pertama ya, dan ini pun nanti saya ganti cerobongnya karena bolongannya lubangnya itu kecilan. Jadi kertasnya itu nyanggrok apa ya, kertasnya itu ini loh guys, apa itu namanya, nggak bisa sampai bawah juga, karena lubang dari cerobong asapnya itu kekecilan gitu guys. Jadi yang perlu disiapkan itu cerobong asapnya, siapkan yang diameternya itu kalau saran saya itu diameternya yang agak besar gitu. Jadi nanti semisal kita masukkan kertas, itu kertasnya tidak nyantol, bisa langsung sampai ke bawah. Ini harusnya itu bisa, cuma karena saya rasa apa ya, kok
rasanya aneh gitu, nggak sampai bawah. Alhasil ini masih saya usahakan, dan ya gimana ya, rasanya itu aneh gitu, tidak, kurang puas lah dengan eksperimen yang saya lakukan. Maka kemudian nah, ini masih saya usahakan, masih saya usahani bagaimana agar pembakarannya itu maksimal gitu ya. Nah, karena ini ya akhirnya saya putuskan untuk mengganti dengan cerobong yang satunya. Ini diameter lubangnya sudah saya besarkan, tidak seperti yang pertama. Nah, ini saya ambil karena saya rasa panas, jadi saya ambilnya pakai gunting. Jadi tetap safety, meskipun itu panasnya tidak seberapa, cuma kan itu bisa membuat kita kaget gitu ya. Nah, ini saya masukkan lagi cerobongnya dengan diameter yang menurut saya lebih besar timbang yang pertama. Jadi kembali saya ungkrah-ungkrah lagi sekamnya untuk memposisikan cerobongnya itu pas di tengah-tengah, dan saya tata lagi sekamnya. Nah, karena saya rasa sudah pas, jadi saya masukkan lagi apa itu namanya, kertas untuk memulai apinya itu kan dari kertas itu ya guys ya. Jadi ini mulai saya masukkan lagi. Nah, kalau sudah muncul asap yang banyak, itu tandanya berarti ini
pembakaran yang kita lakukan itu berhasil. Jadi dari sekam itu tadi itu tidak menghasilkan api, tapi menghasilkan itu namanya apa itu, keluk apa ya, ya itulah keluk guys. Asap. Nah, dari proses ini kita tunggu sampai kurang lebih itu tadi saya mulai jam 2 selesai jam 5 ya, 3 jaman guys, 3 jaman. Nah untuk proses nah itu nanti tengahnya gosong semua itu guys, dan alhamdulillah setelah samping-sampingnya itu terlihat hitam itu berarti tandanya sekamnya sudah matang. Tinggal kita bolak-balik menggunakan pacul agar panas dari sekam itu nanti merata. Itu kan ada sebagian yang belum terkena pembakaran, jadi kita bolak-balik dulu sebelum nanti akhirnya kita siram. Kenapa kok perlu disiram? Ya kalau tidak kita siram nanti jadinya abu. Maka dari itu saat sudah seperti ini kita rasa sudah siap menjadi sekam bakar, bukan abu bakar. Nah, kita bolak-balik dengan pacul. Jangan coba-coba menggunakan tangan guys, itu panas loh, yakin. Jadi ya kita menggunakan pacul saja, lebih safety. Dan tahap terakhir setelah kita lakukan pembakaran dan kemudian kita bolak-balik sekamnya, kemudian kita siram. Agar apa guys? Agar tidak menjadi abu. Kita siram sedikit demi sedikit, nanti kita juga ya kita siram guys. Setelah kita siram tadi, kita juga membolak-balik lagi untuk kemudian kita siram lagi guys, karena biar penyiramannya itu merata itu. Jadi kita bolak-balik dulu lagi pakai cangkul, kemudian nanti kita siram lagi. Dan ya demikianlah proses pembuatan sekam bakar yang saya saja yang tidak mempunyai background pertanian saja bisa. Tentunya kawan-kawan yang di rumah tentu juga bisa, karena simple sih. Yang perlu diperhatikan cuma satu, asapnya itu jadi sebisa mungkin pembakarannya dilakukan jauh dari lingkungan sekitar, karena asapnya itu lumayan agak mengganggu pernafasan. Jadi ya agak jauh-jauh saja dari
pemukiman atau ya bisa di mana ya, di kebun atau di mana gitu dalam membuat sekam bakar. Jadi demikian apa ya, share pengalaman saya dalam membuat sekam bakar pertama kali yang saya rasa sudah lumayan baik. Terima kasih.